Halo, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan buruk yang bisa merusak otak kita dan bagaimana cara menghindarinya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Dan inilah videonya. 1. Kurang tidur. Salah satu kebiasaan buruk yang sering diabaikan adalah kurang tidur. Memiliki waktu tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan otak kita. Tanpa cukup tidur, otak tidak dapat memulihkan diri dengan baik, dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan daya ingat manusia. 2. Konsumsi alkohol berlebihan. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat merusak sel-sel otak dan mempengaruhi fungsi kognitif. Mari kita bahas seberapa banyak konsumsi alkohol yang dianggap aman dan bagaimana mengurangi risiko kerusakan otak. Secara umum, panduan kesehatan merekomendasikan batasan konsumsi, yaitu untuk wanita, biasanya disarankan tidak melebihi 1 minuman standar per hari, dan untuk pria, batas umumnya adalah 2 minuman standar per hari. 3. Merokok. Merokok bukan hanya merugikan paru-paru, tetapi juga dapat merusak otak. Zat-zat kimia dalam rokok dapat mempengaruhi struktur otak dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif. 4. Pola makan tidak sehat. Nutrisi memainkan peran kunci dalam kesehatan otak. Kami akan membahas makanan yang baik untuk otak dan bagaimana pola makan sehat dapat meningkatkan fungsi kognitif. Makanan yang meningkatkan kesehatan otak, yaitu 1. Ikan berlemak. Sumber omega-3 untuk dukungan otak. 2. Buah-buahan. Beri, kaya antioksidan melindungi sel otak. 3. Sayuran hijau. Mengandung vitamin K, folat, dan beta-karoten. 4. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Sumber vitamin E untuk melindungi otak. 5. Dark chocolate. Mengandung flavonoid dan kafein, meningkatkan aliran darah ke otak. 6. Telur, kaya kolin, mendukung fungsi kognitif. 5. Kurangnya olahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk tubuh kita, tetapi juga untuk otak. Mari kita bahas betapa pentingnya aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan otak dan mengurangi risiko masalah kognitif. Aktivitas fisik penting untuk menjaga kesehatan otak dan mengurangi risiko masalah kognitif. Poin-poin kuncinya yaitu 1. Peningkatan aliran darah. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah ke otak, memberikan oksigen dan nutrisi esensial. 2. Stimulasi pertumbuhan. Otak. Latihan fisik merangsang produksi faktor pertumbuhan otak, mendukung regenerasi sel otak. 3. Reduksi risiko penyakit vaskular, mengontrol tekanan darah dan kolesterol, mengurangi risiko penyakit vaskular yang memengaruhi otak. 4. Peluang untuk kreativitas. Aktivitas fisik memberikan waktu untuk refleksi, mendukung kreativitas dan proses informasi. 5. Pelindung terhadap penyakit neurodegeneratif. Aktivitas fisik dapat mengurangi risiko Alzheimer dan Parkinson. 6. Perbaikan mood dan reduksi stres. Meningkatkan mood dan mengurangi stres melalui pelepasan endorfin. 6. Stres berlebih. Stres yang terus-menerus dapat merusak otak dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Manajemen stres yang baik dapat membantu menjaga kesehatan otak dan keseimbangan emosional. 7. Kurangnya pencapaian mental. Keberagaman aktivitas mental seperti membaca, mempelajari hal baru, atau memecahkan teka-teki sangat penting untuk merangsang otak. 8. Paparan radiasi elektromagnetik. Paparan berlebihan terhadap radiasi elektromagnetik dari perangkat elektronik dapat memiliki efek negatif pada otak. Mari kita lihat cara mengurangi risiko ini dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Cara mengurangi risiko dan menggunakan teknologi dengan bijak yaitu 1. Batas waktu. Penggunaan. Tetapkan batas waktu harian untuk teknologi untuk menghindari paparan radiasi elektromagnetik berlebih. 2. Mode pesawat saat tidak digunakan. Aktifkan mode pesawat untuk mengurangi paparan radiasi seluler saat perangkat tidak digunakan. 3.
Gunakan perangkat jarak jauh. Pakai perangkat hands-free untuk mengurangi kontak langsung dengan perangkat yang memancarkan radiasi. 4. Jauhkan dari tubuh saat tidak digunakan. Hindari menyimpan perangkat di dekat tubuh untuk mengurangi paparan radiasi. 5. Gunakan aplikasi pelacak waktu layar. Pantau dan kelola waktu penggunaan perangkat dengan aplikasi pelacak untuk mencegah penggunaan berlebihan. 6. Istirahat mata dan peregangan. Berikan istirahat reguler untuk mata dan lakukan peregangan fisik selama penggunaan yang panjang. 1. Perhatikan gejala tidak biasa, waspadai gejala seperti pusing atau mata merah, dan konsultasikan dengan profesional kesehatan jika perlu. 8. Perhatikan lingkungan kerja. Pastikan area kerja terventilasi baik dan kurangi penggunaan perangkat elektronik dalam jarak dekat. Menerapkan kebijakan bijak dalam menggunakan teknologi membantu mengurangi risiko terkait paparan radiasi elektromagnetik. 9. Jarang bersosialisasi. Interaksi sosial memiliki dampak positif pada otak. Menjaga hubungan sosial yang sehat dapat membantu melindungi otak dari penurunan kognitif. 10. Tidak mengelola penyakit kronis dengan baik. Penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi dapat merusak otak jika tidak dikelola dengan baik. Kita akan bahas pentingnya merawat kesehatan tubuh secara menyeluruh untuk mendukung kesehatan otak. Cara merawat kesehatan tubuh untuk kesehatan otak, yaitu dengan konsumsi makanan bergizi dengan serat, vitamin, dan mineral. Latihan fisik tingkatkan aliran darah ke otak dan lindungi dari gangguan kognitif. Tidur cukup untuk pemulihan otak dan konsolidasi informasi. Teknik manajemen stres, seperti meditasi dan yoga untuk keseimbangan emosional. Batasi alkohol, hindari merokok, dan kebiasaan merusak lainnya. Pertahankan berat badan sehat untuk kesehatan vaskular dan otak. Kelola kondisi medis, seperti diabetes dan hipertensi. Latih otak dengan membaca, mempelajari hal baru, atau aktivitas kreatif. Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk deteksi dini. Pertahankan sikap positif untuk kesehatan mental dan otak. Itulah kebiasaan buruk yang dapat merusak otak dan cara menghindarinya. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup kita dapat memiliki dampak besar pada kesehatan otak. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau tips Anda di komentar. Support channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan otak Anda.